Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kita masuk hari ini ke tema 6, subtema 2, bahasa Indonesia. Tentunya masih bersama Miss Agus Heriana Sari Tambunan. Lanjut ke pembelajaran 1 tentang menjelaskan isi teks media cetak melalui peta konsep. Media cetak selalu mengandung informasi. Untuk dapat menjelaskan isi teks di dalam media cetak, perhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, perhatikan judul teks dalam media cetak tersebut. Yang kedua, bacalah teks dengan seksama. Yang ketiga, temukan informasi penting beserta kata kunci dalam setiap paragraf. Jika kamu tidak mengetahui makna kata kunci tersebut, carilah di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI. Lalu yang keempat, pahamilah setiap informasi penting tersebut. Dan yang kelima, tuliskan kembali informasi penting dan kata kunci yang telah kamu pahami dengan menggunakan bahasamu sendiri agar kamu lebih paham, karena ada beberapa kata yang ada di buku mungkin kamu tidak mengerti, namun jika kamu menggunakan bahasa kamu sendiri kamu akan lebih paham. Nah, salah satu cara untuk menjelaskan isi teks adalah dengan membuat peta konsep. Peta konsep merupakan cara untuk menyajikan ide atau informasi penting dalam bentuk cabang. Pada peta konsep, informasi penting yang telah dipahami biasanya dihubungkan dengan informasi lain yang ditulis dalam bentuk kata kunci atau gambar. Jadi kalau ada pertanyaan, pada peta konsep, informasi penting yang telah dipahami biasanya dihubungkan dengan informasi lain yang ditulis dalam bentuk titik-titik. Jawabannya kata kunci atau gambar. Bukan kata kunci aja atau bukan gambar aja. Dua-dua ditulis. Pengertian peta konsep sangatlah banyak. Berikut pengertian peta konsep dari beberapa sumber. Secara umum, peta konsep adalah suatu bagan skematis atau ilustrasi grafis untuk mewakili hubungan yang bermakna antara satu konsep dengan konsep lainnya, sehingga menjelaskan suatu pengertian konseptual seseorang dalam suatu rangkaian pernyataan. Peta konsep juga adalah suatu cara atau strategi untuk menyajikan informasi dalam bentuk konsep-konsep yang saling terhubung dalam suatu rangkaian. Jadi, secara umumnya ini adalah pengertian peta konsep. Namun, Miss berikan satu lagi contoh pengertian peta konsep menurut salah satu buku, yaitu menurut Trianto tahun 2013. Peta konsep adalah ilustrasi grafis konkret yang mengindikasikan bagaimana sebuah konsep tunggal dihubungkan ke konsep-konsep lain pada kategori yang sama. Jadi, karena terlalu banyak buku pengertian peta konsep di internet dan menurut beberapa ahli, di buku kita yang dipakai adalah yang ini. Peta konsep merupakan cara untuk menyajikan ide atau informasi penting dalam bentuk cabang. Jadi anak-anak Miss, kan kita disuruh pakai buku pena, artinya kita memahami materi yang itu, namun tidak menutup kemungkinan kita untuk mengerti arti peta konsep yang lainnya. Jadi ini umumnya yang harus kalian tahu. Kalau lebih banyak lagi nanti kalian bisa ketahui di saat SMP. Jadi kalau ada soal peta konsep, jawaban yang mana, lihat yang ada di buku dan di video Miss ya, bukan dari internet. Selanjutnya Miss akan beritahu sedikit tentang jenis-jenis peta konsep. Sebenarnya ini materi di buku tidak ada, namun Miss hanya ingin mengenalkan kepada kalian ya. Untuk lebih rincinya lagi, untuk lebih dalamnya lagi materi tentang peta konsep ini akan kalian pelajari di jenjang selanjutnya. Yang pertama itu berbentuk pohon jaringan atau network tree. Seperti ini, dia yang utama judulnya di atas, lalu ke kanan ke kiri itu terbagi lagi, dan yang kanan kirinya itu terbagi lagi. Seperti itu, dia hanya satu utama terus terbagi lagi seperti kanan kirinya, terbagi lagi ke kanan kirinya.
Seperti pohon berdiri tegak, terus kan daun-daun ranting-rantingnya ke kanan ke kiri seperti itu. Lanjut yang B, yaitu rantai kejadian atau events chain, yaitu menjelaskan tentang kejadian sesuatu. Dia langsung berurutan, kejadiannya diurutkan menggunakan bagan dan tanda panah ke bawah. Nah, yang C itu peta konsep siklus, cycle concept map. Nah, bentuknya dia seperti siklus, dia berputar kayak siklus daur ulang, berkeliling. Dia mengetahui urutannya langsung ke situ. Siklus itu perputaran. Next, yang ke D, peta konsep laba-laba atau spider concept map. Nah, ini dia berbentuk laba-laba seperti jaringan laba-laba gitu ya. Silang terus disilang terus di kanan kirinya diisi, atau nanti mungkin di atas depannya juga diisi. Selanjutnya kita ke pembelajaran 2 tentang membuat kesimpulan isi teks media cetak. Agar lebih mudah dan cepat dalam memahami isi teks media cetak, kamu dapat membuat kesimpulan. Kesimpulan dibuat dengan cara mengambil intisari dari informasi teks berdasarkan apa yang telah diuraikan melalui poin-poin atau peta konsep. Selain itu, kamu juga perlu memperhatikan pemilihan kata dan ejaan yang kamu gunakan saat membuat kesimpulan. Kita lanjut ke pembelajaran 3 tentang menjelaskan isi teks media cetak melalui pokok pikiran. Pokok pikiran terdapat di dalam paragraf yang di dalamnya terkandung kalimat utama dan kalimat pokok yang berada di awal paragraf. Untuk materi pokok pikiran, Miss ingat di semester 1 sudah pernah kita bahas, dan juga tentang kalimat utama dan kalimat pokok. Perhatikan contoh berikut. Embun membentuk dari proses perubahan uap-uap menjadi titik-titik air. Proses terbentuknya embun ini biasanya terjadi pada malam hari, saat suhu udara cukup dingin. Saat udara dingin, udara tidak mampu menampung uap air dalam jumlah banyak. Uap air yang tidak mampu ditampung itulah kemudian berubah menjadi titik-titik air atau yang disebut embun. Jadi kalimat utama pada paragraf di atas adalah embun terbentuk dari proses perubahan uap-uap air menjadi titik-titik air. Dan pokok pikirannya adalah proses pembentukan embun. Maksudnya pokok pikiran itu mereka di dalam ini sebenarnya menceritakan apa? Yaitu proses pembentukan embun. Kita masuk ke pembelajaran 4 dan 5 tentang membuat kesimpulan isi teks media cetak dari diagram. Informasi penting dari suatu teks dapat diuraikan menggunakan peta konsep atau diagram. Untuk menguraikan informasi menggunakan diagram, kamu perlu menentukan pokok pikiran dan informasi penting dari setiap paragraf. Kamu juga dapat membuat daftar pertanyaan untuk membantu menemukan informasi penting dalam teks dengan menggunakan kata tanya, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Setelah menentukan pokok pikiran dan jawaban dari pertanyaan yang dibuat, kamu dapat membuat kesimpulan menggunakan diagram. Dan kesimpulan itu adalah merupakan pendapat akhir dari suatu teks yang dibaca. Selanjutnya baca contoh soal di halaman 43 dan 44 di buku Bupena agar kalian lebih memahami tentang bagaimana cara membuat kesimpulan isi teks media cetak dari diagram. Selanjutnya kita ke pembelajaran 6. Sebelumnya Miss maaf ya, ini Miss selangi dengan musik. Miss isi dengan musik karena suara di lokasi rumah Miss ini agak sedikit ribut, jadi agar tidak terdengar dari luar, Miss isi musiknya. Semoga tidak mengganggu ya anak-anak Miss. Nah, pembelajaran ini tentang membuat ringkasan teks penjelasan. Untuk dapat membuat ringkasan, kamu perlu menemukan pokok pikiran dari setiap paragraf. Kamu juga bisa membuat diagram untuk memudahkan memahami pokok pikiran dari setiap paragraf pada teks. Selanjutnya, buat kesimpulan sesuai dengan bahasamu sendiri agar kamu bisa lebih paham. Apa sih ringkasan itu? Ringkasan adalah sebuah penyajian peristiwa atau kejadian yang panjang disajikan secara singkat.
atau juga cara yang baik untuk memotong atau memangkas sajian sebuah hasil karangan yang panjang dan disajikan dalam bentuk sajian yang singkat. Sekarang Miss jelasin sedikit tentang perbedaan ringkasan dan kesimpulan. Ringkasan itu merupakan hasil dari karangan yang asli, tetapi dalam penyajiannya harus tetap mempertahankan urutan dan rumusan yang sah dari pengarangnya tanpa mengubah kata atau mengubah urutan katanya. Kita hanya mengurangi karangan asli kita, tapi tetap menggunakan urutan atau perkataan dari pengarang aslinya. Kita hanya memotong beberapa katanya. Sedangkan kesimpulan adalah suatu proposisi atau kalimat yang disampaikan yang diambil dari beberapa premis atau ide pemikiran dengan aturan-aturan inferensi yang berlaku, atau dengan aturan-aturan yang berlaku ya maksudnya. Bisa dibilang juga kesimpulan merupakan sebuah gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan. Dengan kata lain, kesimpulan adalah hasil dari pembicaraan sendiri. Artinya dengan kata-kata sendiri. Kesimpulan itu adalah dengan kata-kata kita sendiri, sedangkan ringkasan dengan kata-kata kita, tapi tidak boleh mengubah urutan yang ada di buku tentang yang ada dengan yang aslinya. Maksud Miss, ringkasan itu adalah hasil karangan kita sendiri tanpa mengubah urutan dan rumusan yang sah dari pengarangnya, sedangkan kesimpulan adalah hasil kata-kata kita sendiri. Untuk mengingat kembali tentang ringkasan dan kesimpulan, silahkan lihat halaman 7. Oke anak-anak Mi, sampai di sini materi kita tentang bahasa Indonesia. Semoga kalian bisa memahami materi hari ini dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Silahkan lanjut ke halaman tugas dan untuk melihat tugas hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.